dengan saya, Sianaria. Di video pembelajaran kali ini, kita akan belajar mengenai materi penganggaran perusahaan, khususnya contoh soal untuk membuat anggaran penjualan. Satu soal ini terdiri dari dua bagian, yaitu bagaimana menganggarkan penjualan untuk tahun N+1 dan sekaligus melakukan forecast penjualan terhadap perusahaan tersebut. Bagaimana caranya? Yuk kita simak video berikut. Kita sudah belajar mengerjakan untuk menghitung anggaran penjualan tahun N+1. Jadi ini adalah video yang kedua untuk menghitung ramalan penjualan dari soal yang sudah ada. Ya, soalnya sama dengan yang lalu, ya, PT Garmenindo, perusahaan produsen pakaian Triple S, ya, memproduksi berbagai jenis pakaian. Ya, saya lanjutkan saja. Ini penjualan yang akan diproduksi di tahun 2010. Ya, kemudian ada data salesman, data wilayah, dan ada histori penjualan dari tahun 2005 sampai 2009. Nah, inilah yang akan kita kerjakan, yaitu menghitung forecast penjualan dengan berbagai metode yang sudah kita pelajari. Hitung soal untuk yang poin 6, ya, memperhitungkan forecast penjualan yang ideal untuk tahun 2010 sampai 2014 dengan metode perhitungan setengah rata-rata, trend moment, least square. Kemudian dari metode perhitungan tersebut, tentukan mana perhitungan yang akan dipilih untuk tahun 2010 ya oleh perusahaan dan berikan alasannya. Kita akan mengerjakan forecast penjualan untuk tahun 2010 sampai 2014 dengan metode setengah rata-rata. Karena untuk metode rata ini jumlah N-nya harus genap, sehingga karena data kita ini ganjil ada 5 N-nya, maka untuk tahun yang tengah kita buat menjadi 2. Ya, tahun yang tengah adalah di sini tahun 2007. Ya, sehingga kita akan membuat matriksnya seperti ini. Tahun 2007 kita double di sini ya. Nah, kemudian kita membagi namanya setengah rata-rata menjadi 2 kelompok. Kelompok yang pertama, rata-rata yang pertama, dan kelompok rata-rata yang kedua. Ya, kemudian kita masukkan angka untuk Y-nya ya, atau penjualannya. 27.500, kemudian 30.000. Kita sudah mendapatkan data Y ya, yang kita salin dari data time series yang kita miliki. Langkah yang kedua, kita akan menghitung rata-rata. Sebelum kita menghitung rata-rata, kita menentukan nilai X. Ya, untuk data ini, untuk setengah rata-rata, aturannya adalah kita memberikan angka 0 untuk yang rata-rata pertama. Kemudian ya, sesudahnya adalah angka 1. Setelah itu baru angka di bawahnya kita lanjutkan. 2, 3. Menghitung rata-rata kelompok 1 atau A, maka rumusnya adalah kita rata-ratakan data kita ya, yang terdiri dari 3 ini, berarti 27.500 ditambah 30.000 ditambah 35.000, kemudian hasilnya adalah 9, sehingga A sama dengan tadi 92.500 dibagi 3 ya, atau sama 833. Mencari B ya. Untuk B agak
panjang, kita bisa sampai ke B, makanya kita membuat bantuan dulu. Kita mencari rata kelompok 2 dulu, yaitu 35.000 ditambah 38.000, kemudian ditambah dengan 40.000, ya, dengan 3. Hasilnya adalah rata kelompok 2 berarti 37.667 dikurangi rata kelompok 1 di atas tadi, ya. Kemudian kita bagi menjadi N kelompok 2, N kelompok 2-nya 3 ya. Sehingga hasilnya B sama dengan, langsung kita hitung, 2228. Kita bulatkan saja ya harusnya. Sekarang kita membuat persamaan Y. Kita membuat persamaan ini ya, sama dengan A ditambah BX, sehingga Y persamaannya sama dengan Y, A-nya itu 30.833 ditambah dengan B-nya 2228X. Nah, kita sudah mendapatkan persamaan kita. Sekarang kita akan menghitung forecast penjualan 5 tahun ke depan. Ya, kita bisa buatkan di sini. Selanjutnya Y tahun 2010 ya. Ya, kita buat matriksnya seperti ini. Tadi kita sudah menemukan nilai A. Nah, kita sudah menemukan nilai A. Nilai A itu sama dengan 30.833. Kemudian kita mencari nilai B. Nilai B adalah 2.228. Selanjutnya kita masukkan ya nilai X-nya. X yang 2010 tadi kan 5. Kemudian 2011-nya itu 6. Sekarang kita tinggal mencari Y. Tadi sudah ketemu ya, Y yang 2010 yaitu 41.973. 30.833 ditambah 2.228 kali 6. Ya, saya cepat saja, hasilnya 44.201. Dan seterusnya. Ya, kita sudah selesai berarti untuk menghitung forecast 5 tahun ke depan ya, dengan metode setengah rata-rata. Bagian yang kedua adalah menghitung forecast penjualan dengan metode trend moment ya. Kalau kita lihat trend moment ini, kebetulan bilangan jumlah N-nya adalah ganjil, jadi no problem ya. Kalau trend moment bisa untuk ganjil maupun genap. Nah, untuk mencari persamaan Y sama dengan A ditambah BX, maka harus dibuat persamaan dua jenis ini ya. Sigma Y sama dengan N kali A ditambah B kali sigma sigma X ya. Persamaan yang kedua, sigma XY sama dengan A kali sigma X ditambah B kali sigma X kuadrat. Sehingga ya reportnya untuk memudahkan Excelnya kita bikin ada Y, ada X, ada XY di sini ya, dan ada X kuadrat. Oke, aturannya di sini kita masukkan dulu data penjualan. Saya cepat saja ya.
Data penjualannya saya masukkan karena kita hanya mencontek. Sekarang kita memasukkan angka X. Aturannya kalau di trade moment X-nya itu mulai dari 0. Ya, 0, kemudian 1, 2. Nah, X-nya seperti ini. Kemudian kita membuat XY. Ya, kalikan XY. X kali Y 27.500 kali 0, hasilnya 0. Kemudian bawahnya hasilnya 30.000 ya, 30.000 kali 1 ya 30.000 kali 3, hasilnya adalah 74.000. Kemudian kita kerjakan X kuadratnya secara cepat. X kuadrat dikalikan 0 ya. 1 dikuadratkan 1. 2 dikuadratkan 4. Oke, kita sudah ketemu matriksnya ini. Sekarang kita membuat persamaan. Persamaan yang pertama kita buat Y, ya sigma Y ini berarti ini ya 170.500 ya. N nya ada berapa itu? Ada 5, sehingga 5A ya, 5A ditambah B nya dikali sigma X. Kemudian kita buat persamaan yang kedua. Persamaan yang kedua sigma XY. Sigma XY itu adalah 374.000 sama dengan ya sigma X. Sigma X itu lupa saya jumlahkan. Sigma X itu 10 ya, 10A ditambah dengan B kali sigma X kuadrat ya. Sigma X kuadrat sama dengan B. Yang atas sorry ya, ini bukan 30 tapi 10 ya. Saya tulis ulang sini, saya lupa menjumlahkan ya, sehingga ketemu persamaannya seperti ini. Supaya lebih mudah kita melakukan eliminasi. Eliminasinya adalah membuang suku A atau suku B. Kita akan lakukan eliminasi, kita akan membuang A. Supaya kita bisa membuang A, maka ini persamaan pertama kita kalikan 2 supaya hasilnya 10. Kemudian persamaan yang kedua kita kalikan 1 atau tidak berubah ya. Harus dikalikan 2 semua. 170.500 dikalikan 2 ya, hasilnya adalah 341.000 ya, sama dengan 5A ditambah 20B. Nah, kita eliminasi, kita kurangkan 341.000 dikurangin, waduh ini saya salah nih, maaf, banyakkan. Oke, kita kurangkan menjadi 341.000 dikurangin dengan 374 ya, minus min 33.000. 10A 0 ya, nolnya tidak usah kita tulis. Kemudian 20B dikurangi 30B hasilnya min 10B, sehingga tetap ya B nya itu adalah angkanya positif. B nya sama dengan 3.300. B
maka kita masukkan B, substitusikan ke persamaan yang kedua, boleh kita masukkan B ke dalam persamaan yang kedua ya, sehingga kita masukkan begini, hasilnya sama dengan A ya, ditambah hasilnya sama dengan 99.000 ya. Langsung kita hitung, sehingga A sama dengan berapa itu, 27.500 ya, seperti itu. Kita sudah menemukan A, sudah menemukan B, sehingga mendapatkan persamaannya Y sama dengan A nya itu 27.500 ditambah dengan B 3.300 kalikan X. Nah, kita sudah mendapatkan persamaan. Sehingga kita akan membuat untuk tahun 2010 sampai 2014, kita buatkan matriks saja ya, biar mudah. Kita tinggal memasukkan angkanya. Kita masukkan X-nya. X-nya sama dengan tadi dari 4 kemudian menjadi 5 ya, 6 7. Kemudian A-nya tadi sudah ketemu, A-nya adalah sama ya, A-nya ini 27.500 ya. Kemudian nilai B sama juga kan, nilai B sama dengan 3.300. Sehingga kalau kita membuat untuk Y, kita lihat persamaannya 27.500 ditambah 3.300 yang ini ya, dikalikan dengan 5 ya. Biar cepat saya langsung taruh angkanya saja ya. 47.300 ya. Kita sudah mendapatkan forecast untuk penjualan sampai 5 tahun ke depan dengan metode trend moment, metode least square ya. Nah, kita masukkan Y-nya dengan cepat. Y-nya seperti ini. Kemudian kita masukkan X. Ya, kalau least square itu kalau untuk bilangan ganjil aturannya, maka yang bilangan paling N yang tengah nilainya 0 ya. Kemudian yang di atas jadi minus 1, naik lagi jadi minus 2. Selanjutnya kita masukkan X kali Y, X kali Y kita langsung masukkan di sini. 27.500 dikalikan minus 2 jadinya minus 55.000. Kemudian min 30.000 ya. Kemudian kita jumlahkan sama dengan 33.000. Dan X kuadrat ya, X kuadrat kita yang ini kita kuadratkan, minus 2 dikuadratkan menjadi 4, kemudian 1, 0, ini 4, kemudian kita jumlah 1, 4 jadi 10 ya. Kita sudah mendapatkan matriks kita sesuai dengan rumus ini. Kemudian kita membuat kita mencari A. Sigma Y sama dengan 170.500 ya, dibagi dengan N. N-nya berapa? N-nya 5. Sehingga kita dapatkan 34.000. Kemudian kita cari B ya, nilai B sama dengan sigma XY. Sigma XY itu 33.000 ya. 33.000 dibagi sigma X kuadrat 10. Sehingga hasilnya sama dengan, mudah ya,
3.300. Kita sudah mendapatkan A dan B, sehingga kita bisa membuat persamaannya. Y sama dengan A-nya itu 170.500 tambah dengan 3.300 dikalikan X. Nah, forecast untuk 5 tahun ke depan. Ya. Kita masukkan nilai X-nya. X-nya tadi dari 2 langsung nyambung ya. 3, kemudian 4 dan seterusnya. Ya, tadi kita sudah menemukan angka A-nya adalah ini ya. A-nya itu 170.500. Angka B-nya tadi adalah 3.300 ya. Sehingga kita masukkan Y sama ya, ini tinggal X-nya kita kalikan dengan 3 untuk 2010, 2011 kalikan 4. Supaya cepat, saya langsung hitung. 43.900, 53.800. Sehingga kita sudah menemukan forecast 5 tahun ke depan ya. Untuk 2010 nilainya adalah 43.900. Selanjutnya kita akan menetapkan kira-kira forecast untuk tahun 2010 berdasarkan metode setengah rata-rata, trend moment, dan least square itu berapa. Nah, kita lihat ya. Saya biar cepat langsung saya masukkan. Untuk setengah rata-rata itu 41.973. Untuk trend moment 44.000. Untuk least square 43.900. Ya, jadi kalau kita lihat selisih dari yang terbesar sampai terkecil bervariasi ya. Ini yang paling besar ya, ini yang paling kecil. Nah, jadi kita bisa membuat pertimbangan berdasarkan apa? Terserah ya, boleh kita pilih yang setengah rata-rata, trend moment, atau least square. Kira-kira hasilnya seperti ini. Kemudian tinggal perusahaan menentukan nih. Kan tahun 2019 itu 40.000 ya. Kita kira-kira mau naik berapa? Kalau menurut setengah rata-rata kita naik jadi 2.000. Kalau ini kita naik 10%, ya ini juga hampir 10% ya, hampir sama. Ya, bisa saja kemudian perusahaan boleh memilih yang mana dengan kita menghitung tingkat kenaikan. Coba kita hitung tingkat kenaikannya. Kalau kita membandingkan dengan yang tahun 2009, maka kenaikannya kalau kita pakai setengah rata-rata sekitar 5% ya. Kita bisa lihat ini 5%. Kalau trend moment atau least square sama sekitar 10%. Nah, perusahaan tinggal menentukan, misalnya kayaknya yang enak bilangan yang bulat ini ya. Boleh dipilih bilangan yang bulat yang 44.000 ya. Kemudian nanti disesuaikan juga ya, berarti ada kenaikan 10% di tahun depan 44.000. Nah, dan selain itu pertimbangannya bukan hanya berdasarkan angkanya bagus atau tidak, tetapi juga kondisi keuangan perusahaan, internal perusahaan ya, maupun kondisi makro secara umum ya, kondisi makroekonomi Indonesia maupun secara global menjadi pertimbangan juga untuk tahun 2010. Ya, jadi kita sudah mendapatkan semua, jadi kita sudah menjawab semua pertanyaan untuk soal bagian yang kedua. Ya, itu tadi kita sudah belajar mengenai contoh soal dari penganggaran perusahaan, bagaimana menganggarkan
perusahaan khususnya untuk penjualan, kemudian melakukan forecast penjualan. Apabila teman-teman mahasiswa merasa video ini berguna dan bermanfaat, silahkan dibagikan video ini. Kemudian terima kasih jika mau memberikan subscribe, komen, like ya, maupun memainkan lonceng di video ini untuk kebaikan dan proses pembuatan video berikutnya. Salam membelajar, semangat selalu.